Halo warga desa Sukawati, perkenalkan, namaku Will. Disclaimer ya, ini tuh kisah yang aku dapat dari sepupuku. Sepupuku tinggal di kota kecil penghasil tebu di Jawa Timur. Pasti kalian sudah tahu di mana kan? Dulu aku sering berkunjung saat ada acara ke rumahnya. Begitupun dia dan keluarganya sering berkunjung ke rumahku. Sebenarnya kisah ini dialami oleh Pak Leku. Saat itu Pak Le sedang merenovasi teras rumahnya. Beliau membutuhkan beberapa bambu dan beliau berinisiatif untuk pergi ke halaman belakang. Just for your information, area rumah Pak Leku itu vibes-nya masih pedesaan banget. Masih banyak pohon-pohon besar dan kebun di halaman belakang rumah. Aku masih ingat saat berkunjung ke rumah Pak Le. Aku sering bermain dengan sepupuku di halaman belakang. Soalnya tempatnya adem, banyak pohon, dan juga banyak pohon buah yang ditanam Pak Le. Singkat cerita, Pak Le pergi ke halaman belakang sambil membawa parang. Di halaman belakang rumah Pak Le, memang banyak banget pohon bambunya. Ada juga yang sampai tumbuh di halaman belakang saudaranya Pak Le juga. Pak Le mendekati beberapa pohon bambu target incarannya. Memilah, memilih, dan melihat bambu mana yang akan dia ambil. Sebelum mulai menebang, Pak Le berujar, "Mbah, putunin jaluk pring." Yang artinya, "Mbah, cucungmu minta bambu nggih." Oh iya, di tempatku itu ada urban legend. Namanya Parto Paimin. Menurut cerita buleku, sosoknya itu seperti orang yang akan pergi ke sawah. Memakai kaos putih, celana hitam selutut, dan yang paling khas, memakai topi camping. Iya benar, topi berbentuk kerucut yang dibuat dari anyaman bambu. Saat dulu, anak-anak yang belum pulang atau masih bermain sebelum maghrib biasanya suka ditakut-takuti akan ditemui Parto Paimin. Ada beberapa orang yang pernah ditemuinya dengan wajah rata. Singkat cerita, Pak Le udah memilih bambu yang akan ditebangnya. Des, bambu pertama berhasil ditebang tanpa kendala. Pak Le membersihkan ranting-ranting yang ada di bambu tersebut. Saat dia memilih dan menebas bambu kedua, des, bambu itu roboh juga. Namun keanehan mulai terjadi di sini. Saat dia mencoba menarik bambu tersebut, bambu ini anehnya terasa berat sekali. Akhirnya, agar dia mendapatkan tenaga yang lebih, Pak Le meletakkan parang yang dia pegang. Dia meletakkan tak jauh dari tempat di mana dia menarik bambu. Akhirnya, Pak Le mencoba menarik kembali bambu kedua ini. Dia mencoba mengerahkan tenaganya. Dia coba tarik, tapi yang aneh, bambu itu seperti ditarik kembali. Akhirnya Pak Le mencoba kembali, dia menariknya. Di tarikan kedua, akhirnya bambu itu dapat ditarik. Saat dia akan membersihkan ranting-ranting yang ada, Pak Le segera kembali ke tempat di mana dia menyimpan parangnya.
Tapi tahu apa yang terjadi? Parang yang diletakkannya tidak ada. Tak berbekas. Pak Le kebingungan. Dia yakin meletakkannya di sana. Tak jauh dari dirinya. Bahkan sebelum menarik bambu kedua, Pak Le masih melihat parangnya ada di sana. Di situ Pak Le mencoba mencari parangnya. Ada mungkin sekitar 15 menit Pak Le mondar-mandir menyusuri area sekitar. Tapi tak membuahkan hasil. Akhirnya Pak Le kembali ke rumah dan menceritakannya pada buleku. Nah, buleku membangunkan sepupuku. Akhirnya mereka bertiga kembali ke lokasi dan mencari parang tersebut. Oh ya, just for your information, parangnya itu ternyata pinjaman dari tetanggaku. Singkat cerita, buleku menyingkirkan daun-daun yang menutupi tanah. Aku juga membantu menyingkahkan daun-daun yang menutupi tanah. Nah, di situ sepupuku mencoba juga menyingkahkan dengan kakinya. Siapa tahu sandalnya mengenai parang yang terkubur oleh daun-daun itu. Di situ Pak Leku ndumel sendiri. Mbah, caranya oleh golek tapi kok didelek nih. Yang artinya, Mbah, katanya boleh ngambil. Tapi kok parangnya disembunyikan. Sepupuku dan buleku terus mencari. Sepupuku juga mendumel sampai bilang, Mbah, tolong balik nih. Yang artinya Mbah tolong kembalikan. Buleku bilang mungkin mbahnya pengen bapak yang nyariin. Nah, Pak Leku menghampiri Bule dan sepupuku. Tadi loh, aku taruh di sini. Setelah menebas bambu kedua sambil menunjukkan tempat meletakkan parangnya. Bule dan sepupuku sudah yakin. Mereka sudah bolak-balik menyisir tempat tersebut sampai bersih. Tapi benda itu tidak ada di sana. Ya wes, kita cari lagi, kata Bule. Tapi jangan kelamaan, ini udah mau asar. Ternyata mereka sudah ada 1 jam di area tersebut mencari parang tersebut. Mereka menyisir ke sana kemari secara bersamaan. Sampai akhirnya Pak Leku teriak, "Oh alah, wes ketemu." Kalian tahu, parang tersebut ada di jarak setengah meter dari tempat yang ditunjukkan Pak Leku. Sepupuku dan buleku terheran-heran. Padahal mereka sudah menyisir area itu beberapa kali. Dan yang bikin gong apa? Gagang parangnya masih bersih. Tak tertutupi oleh daun atau bahkan oleh tanah. Logikanya jika terinjak sepupuku atau buleku, pasti ada noda tanah di gagang parang tersebut. Tapi ini bersih, seperti saat pertama dia letakkan. Matur suwun mbah, wes petok, teriak Pak Leku. Yo, mulai. Pak Leku seperti ingin segera cepat-cepat pergi dari tempat itu. Sepupuku membantu Pak Leku membawa bambu yang sudah ditebangnya. Saat mereka mulai menggotong bambu itu, terdengar samar-samar suara dari alas bambu itu. Kenapa buru-buru? Sepupuku dan Pak Leku saling menatap. Sedangkan buleku ternyata sudah melenggang duluan pertama. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu di kisah selanjutnya.